Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi luar biasa, kembali lagi pada acara podcast Generasi Emas. Ada pepatah mengatakan kenal maka sayang. Nah, supaya semua orang sayang pada saya, maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Azril Firmansyah, biasa disapa Azril, dan pada hari ini saya akan menjadi moderator pada episode kali ini dengan tema untuk rohani yang sehat untuk hidup yang bermanfaat. Nah, pada hari dan kesempatan yang luar biasa kali ini, kami juga mengundang narasumber yang luar biasa. Perkenalkan beliau adalah Bapak Anggota Presiden. Ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ke Bapak ya sudah mau dan menyempatkan waktu pada acara kali ini. Sebelum kita bahas tentang seputar Ramadan dan puasa, kita kenalan dulu Pak. Boleh. Kita kenalan dulu. Iya. Nah Pak, di sini saya akan menanyakan itu kapan itu Bapak tuh merintis jadi seorang guru atau pertama kali jadi seorang guru itu tahun berapa Pak? Ini dijawabnya pas Bapak di sini atau sebelum di sini? Sebelum di sini. Wah, ceritanya panjang. Iya. Kita kenalan dulu ya. Bapak pertama kali mengajar atau mengabdikan diri di dunia pendidikan itu tahun 2008. Itu waktu masih Bapak kuliah kebetulan. Oh, udah ngajar. Udah bantu ngajar di sekolah di lebih tepatnya di Madrasah Sanawiyah ITS. 2008 dan sampai sekarang. Terus gini Pak, susah senang jadi seorang guru itu gimana kalau mengajar murid-murid itu Pak? Setiap profesi yang kita jalani pasti ada suka dukanya ya tentunya. Tapi kalau kita jalani dengan ikhlas, itu tidak menjadi beban buat kita. Ya kalau sukanya banyak. Yang pertama kita bisa sharing ilmu ke anak-anak, ke peserta didik yang kita ajar, sehingga kan artinya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu sangat hal yang Bapak sukai. Ya kalau dukanya ya biasa dalam beraktivitas mungkin kadang kalanya kita ada perasaan bosan, jenuh dengan yang kita laksanakan sehari-hari. Itu kan hal yang wajar. Iya, benar Pak. Berarti semua profesi itu ada plus minusnya juga. Iya, ada baik dan juga hidup di dunia. Iya. Jadi yang penting dari kita mengerjakan pekerjaan itu dengan ikhlas. Betul. Kalau kita jalani dengan ikhlas, tidak akan terasa bebannya. Nah Pak, ngomong-ngomong pendidikan, Bapak tuh pindah tugas udah berapa kali Pak? Kayak ke sekolah-sekolah atau pindah-pindah kemana gitu Pak? Bukan pindah tugas ya lebih tepatnya. Bapak kan tahun 2019 itu ikut tes CPNS dan alhamdulillah qadarullah bisa lulus di SMA 1 Bapak kan. Jadi langsung ke sini Pak? Langsung ke sini. Jadi dulu masih ngajar di Sumedang. Kebetulan dulu ngajar di 2 tempat, di Madrasah Sanawiyah sama di SMA di Sumedang. Nah, waktu itu tahun 2019 Bapak ikut tes CPNS dan alhamdulillah lulus dan ditempatkan di sini di SMA 1 Babakan. Ya gitu. Itu juga dari awal udah mengampu mata pelajaran PAPP. Ya karena kebetulan Bapak jurusan kuliahnya adalah PAI ya, Pendidikan Agama Islam, otomatis ngajarnya pun PAI gitu. Gitu. Ya, sekarang cukup untuk memperkenalkan Pak Ahmad. Jadi kita langsung ke sesi pertanyaan intinya Pak. Mangga siap. Untuk pertama itu yang seperti Anda ketahui, pesantren ini kan acara dari pemerintah dari pusat. Iya, betul. Berarti semua sekolah itu ada acara itu. Iya, betul. Itu ada alasan pemerintah mengadakan itu? Oke. Jadi lebih tepatnya pesantren ini adalah program pemerintah Provinsi Jawa Barat ya. Karena mungkin di provinsi lain mungkin nama programnya beda lagi. Ini yang di prakarsai oleh Bapak Gubernur kita Bapak Ridwan Kamil. Ini sudah berjalan beberapa tahun. Kenapa diadakan kegiatan pesantren ini adalah yang paling utama adalah untuk membentuk karakter peserta didik yang memiliki iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, juga bisa
apa namanya, berperilaku yang baik atau berbudi pekerti yang luhur, seperti itu untuk tujuan utamanya. Untuk tujuan utama berarti membentuk karakter ya, Ya, karakter ya. siswa, apalagi di bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah ya. Nah, untuk konsep pesantren ini tuh gimana Pak? Boleh jelasin nggak Pak? Kalau untuk konsep smart trend kali ini hampir sama dengan yang dilakukan pada tahun kemarin ya. Ada beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan selama bulan puasa ini, lebih tepatnya mungkin selama 3 minggu ya. Oh iya, 3 minggu. 3 minggu di bulan puasa ini ada kegiatan-kegiatan yang akan kita laksanakan. Ya, salah satunya nanti kita akan bahas lebih jauh. Di antaranya pertama ada smart trend. Kemudian di smart trend itu ada yang namanya kids, ya, kajian Islam di sekolah. Oh iya, atau ya smart trend itu sendiri. Iya, ya, kegiatan utamanya. Kemudian juga nanti ada kegiatan-kegiatan seperti tantang pramuka. Ini yang sudah di beberapa tahun kemarin sudah dilaksanakan. Ada tantang pramuka, ada kegiatan imam. Ya, Imam itu apa? Ya nanti. Oh, pas nanti ya sedikit ya. Ini secara garis besarnya dulu. Kemudian setelah itu ada juga kegiatan penulisan mushaf, kemudian infak Al-Quran dan lain sebagainya. Itu diantaranya. Itu kegiatannya untuk semua peserta siswa ya? Iya, bukan hanya untuk siswa. Nah, guru juga nanti ada kegiatan tersendiri, seperti diantaranya rantang ASN. Kalau untuk siswa namanya rantang pramuka. Dan juga ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya dilaksanakan secara perwakilan. Perwakilan. Nanti ada namanya itu kegiatan Bugis Mabar. Bugis Mabar nanti kita jelasin ya. Ini Pak, untuk atas manfaat sendiri itu manfaat yang bisa diambil untuk peserta atau untuk materi nanti itu gimana Pak? Atau apa manfaat yang bisa diambil secara rohani dan jasmani? Oke, jadi secara manfaat jelas itu seperti yang tadi disampaikan bahwa tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan sikap serta nilai-nilai luhur pesantrenan di lingkungan sekolah. Jadi ini kan smart trend. Ada kata tren itu. Tren itu diambil di kata pesantren. Kalau kita lihat mungkin sudah tahu yang namanya pesantren itu lembaga pendidikan yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak. Bagaimana ketaatan seorang santri kepada kiainya, bagaimana ketaatan seorang santri atau peserta didik kepada kiainya, kepada gurunya. Nah, itulah, dan juga contoh misalkan situasi atau lingkungan di pesantren yang seperti itu, yang sangat islami, kebiasaan-kebiasaan, sholat jamaah yang sangat baik sudah dilaksanakan di pesantren, kajian-kajian Islam yang sangat baik di pesantren. Nah, itulah yang akan dibawa nuansa-nuansa itu di sekolah kita masing-masing. Nah, dengan harapan apa-apa yang dilaksanakan di pesantren itu nanti memberikan imbas yang positif untuk para peserta didik. Nanti pun pilihan kegiatannya itu sebetulnya ada beberapa ya, yang bisa kita ya sifatnya opsional ya, menentukan menyesuaikan dengan kondisi sekolah sendiri ya. Nanti mungkin selanjutnya kita akan bahas itu. Iya, Pak. Ini Pak, tadi kan selain pesantren itu ada kegiatan kayak tadi tantang pramuka, ya. Terus tadi katanya ada yang perwakilan itu Pak. Ya. Selain itu ada kegiatan tambahan lagi nggak Pak buat acara di bulan Ramadan yang insya Allah bakal dilaksanakan? Kegiatan yang lainnya termasuk salah satunya yang biasa dilaksanakan di sekolah kita, yaitu kegiatan infak ya. Infak. Ya, imam itu. Oh iya. Imam itu namanya singkatan dari infak aktualisasi masagi. Ada jargon Jawa Barat, Jabar Masagi. Oh, Jabar Masagi. Jabar Masagi itu artinya seseorang siswa lah, kalau kita ibaratkan siswa yang sudah memiliki, kalau kata bahasa Sunda Masagi itu sudah memiliki kemampuan-kemampuan yang sangat baik ya. Masagi pertama misalkan dalam masalah keilmuannya bagus, akhlaknya bagus, artinya masagi itu kalau bahasa Sundanya itu. Nah, diantaranya adalah imam, infak, aktualisasi, jabar atau masagi.
Nah, itu nanti akan dilaksanakan setiap hari selama pelaksanaan Smartren. Oh, Smartren setiap hari. Nah, dan nantinya akan dilaporkan. Jadi per hari itu nanti akan ada laporan. Kita hari ini berapa grafiknya masuknya, nanti kita akan laporkan langsung. Nanti nilainya, jumlah nominalnya ke sana, ke KCD. Kalau dari sini ke KCD dulu, nanti KCD langsung ke Dinas Pendidikan. Berarti kan ada laporan gitu? Ada laporan, betul. Ada laporannya, nanti akan dikumulasikan selama kegiatan itu. Nah, namun untuk penggunaannya atau kemanfaatannya itu adalah untuk kemanfaatan kemaslahatan di sekolah kita sendiri. Nah, berarti itu banyak sekali kegiatan yang akan bakal ini kebetulan banyak sekali, betul. Jadi perlunya effort yang tinggi, Pak ya, perlunya terlaksana yang tinggi. Juga kita tahu kan di bulan Ramadan itu amal ibadah kita itu dilipat gandakan, sehingga dengan banyak kegiatan bukan malah menjadi kita tidak semangat, malah harus makin semangat, karena kita harus tergoda dengan pahala yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan ini. Iya, betul Pak. Ini Pak, dengan diadakannya Smartren ini apakah dapat meningkatkan ketakwaan bagi generasi milenial, terutamanya bagi generasi atau dari peserta didik di SMA negeri 1 Babakan? Oke, baik. Ketakwaan itu sesuatu hal yang harus selalu kita jaga, yang selalu harus kita tingkatkan, karena kita tahu sendiri yang namanya ketakwaan itu kadang naik, kadang turun. Al-iman yang korelasinya dengan ketakwaan ya. Takwa itu kan berhubungan erat dengan iman. Al-iman qad yazid wa yanqus. Iman itu terkadang naik, terkadang turun. Bisa naik kalau misalkan kan yang menentukan keimanan ketakwaan itu adalah hati kita. Iya. Sedangkan sarapannya atau makanannya hati adalah ilmu. Nah, seperti itu. Ketika orang mendapatkan asupan ilmu di hatinya, di pikirannya, kemudian hatinya menerima, membuka, lain halnya kalau hatinya tidak menerima. Wah, kalau tidak menerima, itu sebuah nasihat, semua ilmu tidak akan masuk ke hati dan tidak akan berinfak atau berimbas pada ketakwaan. Anak ketakwanya terjaga, takwanya meningkat. Tapi kalau dibarengi dengan menerima hati dengan segala ilmu yang dia terima, itu insya Allah yang namanya ketakwaan akan meningkat, semakin baik. Jadi, kita perlu introspeksi diri, apalagi tentang kita menerima ilmu hati ya. Kita perlu berpikir untuk bisa membuka hati kita untuk menerima ilmu agar ketakwaan kita meningkat gitu Pak. Iya, tentu itu hal yang sangat pasti ya. Dengan kalau hati kita membuka menerima nasihat, hati kita akan semakin lunak untuk menerima nasihat. Iya benar. Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya kan yang berdasarkan evaluasi yang Aziz ketahui itu kan tahun kemarin Smartren itu terutama pada kelas 12 kan, yang waktu itu kelas 12 urutan terakhir itu banyak yang mudik itu sepi tuh. Iya. Itu kan apakah ada Bapak sudah menyediakan solusinya buat evaluasi tahun kemarin? Oke, memang untuk kelas 12 itu kalau secara istilahnya apa ya? Secara kasarnya itu mereka sudah tuntas gitu. Oh iya. Karena sudah melaksanakan kegiatan US. Tapi dalam hal ini sekolah nanti akan memberikan penekanan kepada khususnya kelas 12. Tadi Bapak sudah berkoordinasi dengan pihak guru kurikulum bahwa nanti kelas 12 akan dikumpulkan, disosialisasikan untuk kegiatan ini. Bahwa kalian atau kepala kelas 12 itu belum selesai sebelum melaksanakan kegiatan Smartren, seperti itu. Kayak termasuk kegiatan terakhir buat kegiatan terakhir. Juga ini ada imbasnya ternyata. Apa itu? Untuk nilai PHI. Oh, berarti ada. Ada. Ya. Kan nilai kan belum final. Iya. Sehingga nanti kegiatan ini akan berimbas kepada nilai PHI terutama. Jadi buat teman-teman kelas 12 yang semoga aja bisa hadir karena memang itu nilai sangat penting, apalagi Pak ya. Ya sebetulnya bukan ini tentang nilai, cuman kita yang lebih utama adalah bahwa kita memanfaatkan momen bulan puasa ini untuk belajar, untuk taklim, ngaji. Karena nanti kegiatannya itu sangat istimewa sekali, ya. Karena di sana itu nanti mulai ada kegiatan tadarus, kemudian
ada halaqah. Di halaqah itu istinya kegiatan-kegiatan seperti baca Al-Quran, setoran hafalan. Nah, nanti akan ada buku koreksi, artinya buku kendali. Buku kendali. Ya, setiap kelas itu nanti akan dibimbing oleh 4 mentor. Setiap kelas. Kan, ya, sekarang itu kelas 10 untuk minggu pertama. Ya, kelas 10. Setiap kelas nanti ada 4 mentor yang membimbing kelas itu. Tugas mentor apa? Tugas mentor itu adalah untuk mengecek sejauh mana atau menerima setoran hafalan dari para peserta didik. Nanti yang akan dihafalkan adalah surat dari Anas sampai Al-Duha, itu yang minimalnya. Barangkali misalkan ada yang sudah hafal lebih dari itu, nanti bisa menyesuaikan. Jadi nanti ada outputnya adalah mungkin yang dulu pernah hafal kemudian lupa, dengan adanya seperti ini ya bisa teringat kembali sehingga hafalannya bagus. Mesti terjaga. Berarti nanti sekarang ada konsep mentor ya Pak? Iya, mentor. Nanti itu konsep baru. Iya, ada yang baru dari dibanding dengan yang tahun kemarin ya. Jadi ada namanya halaqah yang nanti sistemnya adalah simaan atau setoran hafalan dari para peserta Smartren kepada mentor yang sudah ditugaskan, yaitu sebanyak 4 orang per tiap kelas. Seperti itu. Ini Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu dalil yang tentang hukum berpuasa itu kayak gimana, seperti apa Pak? Bisa dijelaskan nggak Pak? Oke. Kalau setiap orang ditanya hukum puasa apa, ya pasti sudah tahu ya. Hukumnya adalah wajib. Bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, setiap orang yang sudah memenuhi persyaratan untuk bisa melakukan puasa itu harus melaksanakan puasa. Ya. Kalau ditanya dalilnya adalah jelas sekali dalam surat Al-Baqarah ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu ayat yang sangat populer, bahkan mungkin sebagian dari teman-teman sudah pada hafal semua ayat itu. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan alaikum atas kamu asyam berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa yang pertama, puasa itu adalah wajib. Itu ayatnya sangat jelas. Allah mengatakan bahwa telah diwajibkan atas kamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, seperti yang telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kamu. Artinya umat sebelum umat Nabi Muhammad itu dulu mereka juga berpuasa. Cuma teknis berpuasanya, seperti pelaksanaannya, waktunya kapan-kapannya itu tidak sama mungkin dengan yang dilaksanakan oleh umatnya Nabi Muhammad. Seperti ada orang yang berpuasa di bulan Muharram, dan seperti yang pernah Nabi laksanakan juga sebelum datangnya bulan puasa, kewajiban berpuasa. Nabi sebelumnya sudah berpuasa, yaitu di tanggal 10 Muharram yang suka kita laksanakan juga ya, hari Asyura, puasa sunnah. Nah, kemudian yang ketiga dari ayat tersebut, la'allakum tattaqun. Jadi segi tujuan kenapa kita harus berpuasa adalah la'allakum tattaqun, karena berpuasa itu bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya hawa nafsu itu tunduknya itu hanya dengan lapar. Lapar Pak ya. Kalau orang hawa nafsu seseorang itu bisa tunduk dengan lapar. Karena orang kalau misalkan lagi puasa dia malas apapun ya. Pengennya apa? Biasanya pengennya tidur ya. Sehingga potensi melakukan maksiat itu agak tereduksi, berkurang dengan dia berpuasa. Ya, tapi walaupun seperti itu, nanti puasa pun nanti akan ada berbagai macam tingkatan sebetulnya. Ada yang tingkatan A, B, C. Nanti ada yang paling tinggi. Puasa yang sejati itu seperti apa? Ini Pak, menurut Bapak apa kelebihan bulan Ramadan ini dibandingkan bulan-bulan yang lainnya? Oke, kalau kelebihan bulan Ramadan itu banyak sekali ya. Misalkan kita ambil dari kata Ramadan sendiri, artinya kan Ramad itu artinya panas. Kenapa dinamai bulan Ramadan? Yang pertama, ada orang yang mendefinisikan bahwa Ramadan itu adalah bulan yang panas. Panas itu apa? Ada yang mendefinisikan secara pertama,
Karena di bulan Ramadan itu setiap dosa kita akan dibakar. Artinya dihanguskan. Oh iya, panas dalam artian menghapuskan dosa. Kemudian yang kedua, ada yang mengatakan kenapa disebut bulan Ramadan, dikatakan waktu itu ketika dilaksanakan puasa di bulan Ramadan, kondisi Arab atau di sana itu lagi lagi panas-panasnya. Di Jazirah Arab itu lagi panas-panasnya pada bulan Ramadan. Karena orang Arab menamai bulan itu sesuai dengan apa yang terjadi musim apa itu. Ya, karena waktu itu kan belum ada penamaan Januari, Februari, Maret, April. Jadi mereka menamai bulan-bulan itu dengan menggunakan sesuai dengan kondisi yang terjadi. Misalkan puasanya lagi bulan panas, berarti sebutnya Ramadan. Karena panas. Itu kan dalam segi nama, Pak. Ya. Kalau dalam segi hal lain itu ada nggak, Pak, kelebihan bulan Ramadan? Kelebihan bulan Ramadan, sebagaimana urutan-urutan bulan yang dimuliakan, mulai dari bulan Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan itu kan tingkatan pahala pun berlipat ganda. Ya. Kita tahu bulan Rajab pahala itu dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Kemudian kalau misalkan di bulan Sya'ban itu, nanti barangkali Bapak salah ya, bisa dicek. Itu dilipat gandakan pastinya. Kemudian kalau bulan Ramadan dilipat gandakan dengan hitungan yang hanya Allah saja yang tahu. Oh, jadi memang dilipat gandakan dengan hanya Allah saja yang tahu. Tapi ada yang mengatakan 1000 kali lipat pahalanya itu. Tapi ada juga yang mengatakan wallahu a'lam. Artinya melipat gandakannya itu ya terserah Allah. Mau jadi 1000, mau jadi 100.000, atau menjadi 1 juta, itu terserah Allah. Artinya bahwa di bulan puasa ini ada momen yang sangat momen yang tidak boleh kita lewatkan. Memang momen yang itu, Pak, kayak memang kita nggak bisa melewatkan, atau itu momen spesial buat kita panen. Iya, panen ibadah, pahala. Ya. Karena di bulan ini setiap amal ibadah dilipat gandakan dengan lipat ganda atau jumlah lipat gandanya yang Allah sendiri yang menentukan. Jadi sangat spesial sekali. Itu kelebihan untuk bulan Ramadan, Pak. Terutama pada peningkatan pahala yang dilipatkan hanya Allah saja yang tahu. Nah, Pak, kan kita sudah berbicara tentang dalil dan kelebihan di bulan Ramadan. Untuk sejarah pertama kali diperintahkan dalam Islam itu puasa diperintahkan itu seperti apa, Pak, sejarahnya? Pertama kali diwajibkan berpuasa itu waktu itu ketika tahun kedua bulan Hijriah. Tahun kedua. Iya. Waktu itu ketika orang-orang hijrah dari Mekah ke Yathrib, ya dulu namanya belum Madinah, ya. Mereka berhijrah ke sana. Nah, disitulah pertama kali diturunkannya ayat untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Dan dalam kondisi umat Islam ketika itu masih serba kesulitan, ya, masih adaptasi di tempat yang baru, sehingga menjadi tantangan yang sangat besar, ya, bagi umat Islam ketika itu. Yang biasanya misalkan tidak makan siang hari, kemudian tiba-tiba harus tidak makan di siang hari, tetap melaksanakan aktivitas. Dan kemudian waktu itu juga pernah terjadi perang yang ketika puasa, perang Badar. Itu kan terjadinya ketika bulan puasa. Mereka tetap berpuasa, tetapi mereka juga harus berperang. Tapi disitulah kita bisa melihat kualitas keimanan seseorang. Para sahabat ketika itu punya keimanan yang sangat kokoh, yang sangat kuat, walaupun ketika itu sedang berpuasa, tetapi mereka melaksanakan kegiatan seperti biasa, berjihad, ibadah dan sebagainya. Keimanan para sahabat dan ketakwanya itu dicoba. Iya, diuji ketika itu. Apa benarkah mereka itu orang yang beriman kepada Nabi, loyal kepada Nabi, percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi? Salah satu buktinya itu dengan melaksanakan puasa, cobaannya itu. Puasa dengan keadaan panas atau keadaan panas. Kita tahu kan di Mekah kayak gimana panasnya kalau lagi panas-panas. Iya, bisa sampai 50 derajat di sana. Panas banget. Iya. Ini, Pak, untuk pertanyaan terakhir, Pak, sekaligus penutupan, untuk harapan dan motivasi apa yang Bapak harapkan untuk generasi milenial sekarang, Pak? Yang diharapkan dari para generasi milenial, Bapak kaitkan dengan kegiatan semester kali ini, ya. Iya, boleh, Pak.
yaitu yang akan kita laksanakan di SMA 1 Babakan. Bapak harap para peserta didik bisa mengikuti kegiatan Smart Train ini dengan baik ya, karena tujuan diadakan kegiatan itu sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Sehingga kalau misalkan kita mengikutinya dengan baik, segala tujuan yaitu tadi meningkatkan keimanan, ketakwaan, bisa aplikasikan nilai-nilai luhur, akhlakul karimah, itu akan bisa kita dapatkan. Sehingga sekali lagi Bapak mengajak untuk semua peserta didik SMA 1 Babakan, mari kita sukseskan kegiatan Smart Train Ramadan tahun 2023. Semoga dengan kita proaktif dengan kegiatan ini, segala tujuan baik yang diadakannya kegiatan Smart Train ini bisa kita dapatkan. Seperti itu. Jadi itulah seputar pertanyaan dan jawaban yang kita obrolkan bersama. Itu juga tadi pertanyaan saya sekaligus penutupan pada podcast kali ini. Saya terima kasih ke Bapak Ahmad yang telah menjawab semua pertanyaan yang saya berikan. Dan juga apa itu? Boleh ya? Boleh, Pak. Nanti di setiap sesi itu ada kuis. Kuis. Ada hadiah. Hadiahnya besar. Ya nanti kita lihat. Ya, insya Allah ada hadiahnya untuk anak-anak yang aktif. Nanti kan otomatis ya kalau yang aktif bisa jawab kuisnya. Nanti dapat hadiah. Ya. Jadi pentingnya pentingkan materi yang akan disampaikan. Iya, ada kuisnya. Ya, betul seperti itu. Ya. Jadi tadi untuk kalimat penutupan yang terakhir, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Ayo Ting makan kepiting, thank you for everything, dan thank you for my touch. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.